Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Berikut ini adalah video pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran. Perkenalkan, nama saya Abdias Tandera dengan nomor NIDN 0022077407. Saya adalah dosen pada program studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Kristen Indonesia Toraja. Saya menjadi dosen DPK di UKI Toraja sejak tahun 2019. Namun, beberapa tahun sebelumnya sudah menjadi dosen luar biasa di program studi Teknik Sipil UKI Toraja saat masih menjadi ASN pada Dinas PUPR baik di pemerintah Kota Palopo, bahkan sebelumnya ketika masih di pemerintah Kabupaten Tanah Toraja. Di program studi Teknik Sipil UKI Toraja, kami diberi tanggung jawab untuk mengampu mata kuliah pada bidang peminatan transportasi. Dan mata kuliah yang saya pernah ajarkan adalah dasar-dasar transportasi, geometrik jalan, perkerasan jalan, rekayasa lalu lintas, manajemen lalu lintas, dan praktikum perkerasan jalan dan praktikum mekanika tanah. Berikut adalah penjelasan bagaimana cara saya melaksanakan tugas dalam memberikan perkuliahan pada geometrik jalan. Mempunyai kode mata kuliah 205 MKBS 2. Mata kuliah ini ditawarkan kepada mahasiswa pada semester 3 dan menjadi mata kuliah wajib. Jumlah SKS mata kuliah ini adalah 2 SKS. Sementara untuk mengambil mata kuliah geometrik jalan ini, mahasiswa diharapkan untuk telah melulusi mata kuliah ilmu kehutanan. Adapun deskripsi dari mata kuliah geometrik jalan ini adalah mata kuliah ini akan memberikan pengetahuan kepada mahasiswa dalam merancang suatu geometrik jalan yang sesuai dengan standar atau pedoman yang berlaku, sehingga nantinya diperoleh hasil perancangan yang telah mempertimbangkan faktor keselamatan, faktor kenyamanan, faktor lingkungan, dan tentu saja efisiensi biaya. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah, diharapkan mahasiswa mampu menentukan kriteria perancangan geometrik jalan. Kedua, mahasiswa mampu menentukan survei perancangan jalan. Ketiga, mahasiswa mampu menghitung dan menganalisis jarak pandang. Keempat, mahasiswa mampu menghitung dan merancang alinyemen jalan. Serta kelima, mahasiswa mampu menghitung volume pekerjaan dan merancang gambar desain. Adapun kemampuan akhir dari tiap tahap belajar atau sub CPMK dari mata kuliah geometrik jalan ini adalah mahasiswa mampu pertama untuk menentukan klasifikasi jalan dan kecepatan rencana jalan, kendaraan rencana, dan bagian-bagian jalan. Kedua, mahasiswa mampu menjelaskan survei pendahuluan, survei topografi, survei hidrologi, survei geoteknik, survei lalu lintas, dan survei AMDAL yang dibutuhkan. Ketiga, mahasiswa mampu menghitung dan menganalisis jarak pandang henti, serta menghitung dan menganalisis jarak pandang mendahului pada sebuah jalan. Keempat, mahasiswa mampu menghitung dan merancang alinyemen jalan untuk alinyemen horizontal dan alinyemen vertikal jalan. Kelima, mahasiswa mampu menghitung volume pekerjaan jalan. Serta keenam, mahasiswa mampu merancang gambar desain jalan dengan computer aided design. Bentuk pembelajaran yang saya laksanakan untuk menyampaikan materi-materi kuliah tadi. Pertama, saya melaksanakan dengan cara ceramah dan tanya jawab. Bentuk pembelajaran ini untuk menjelaskan teori kepada mahasiswa dan melakukan tanya jawab untuk mengetahui apakah mahasiswa sudah memahami atau belum.
Yang kedua dengan bentuk diskusi. Diskusi ini saya laksanakan untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa tentang materi yang telah diajarkan. Kedua, bermanfaat untuk memberikan keberanian kepada mahasiswa untuk mengemukakan pendapatnya. Selanjutnya, saya menggunakan bentuk pembelajaran dengan contoh soal dan contoh kasus. Dengan contoh soal dan contoh kasus, mahasiswa akan meningkatkan pemahamannya terhadap teori. Lalu juga karena pelajaran ini adalah perancangan, di mana ada perhitungan-perhitungan yang harus dilakukan, maka diharapkan mahasiswa bisa memahami analisis terhadap kasus dan urut-urutan perhitungan yang harus dilakukan. Dalam menyampaikan pembelajaran juga, saya menggunakan metode pembelajaran case method. Metode pembelajaran case method saya laksanakan untuk materi kuliah jarak pandang. Case method saya laksanakan setelah sebelumnya memberikan ceramah dan tanya jawab kepada mahasiswa terkait teorinya. Pada saat pelaksanaan case method, mahasiswa dibagi dalam kelompok. Setelah itu, mahasiswa akan meninjau langsung kondisi lapangan dan melihat jarak pandang yang tersedia di lapangan tersebut, baik terkait jarak pandang mendahului maupun jarak pandang berhenti. Di sana mereka akan melakukan pengukuran jarak pandang yang tersedia, lalu berdasarkan data kecepatan rencana, mereka akan menghitung jarak pandang. Setelah itu, mereka akan menganalisis dengan cara membandingkan jarak pandang hitung dengan jarak pandang yang tersedia di lapangan. Siswa akan membuat dokumentasi serta menyusun laporan. Setelah itu dipresentasikan di dalam kelas. Case method ini sangat efektif dan diminati oleh mahasiswa. Pelajaran berikut adalah project based learning. Untuk project based learning, saya aplikasikan pada mata materi kuliah alignment jalan. Melaksanakan project based learning, saya memberikan ceramah dan tanya jawab dulu sebelumnya, juga memberikan contoh soal dan contoh kasus. Bentuknya adalah mahasiswa dikelompokkan yang terdiri dari 3 sampai 4 orang. Nah, berdasarkan gambar kontur yang saya berikan, mahasiswa diminta untuk menyelesaikan proyek gambar desain dengan menggunakan program CAD, tentu saja berdasarkan hasil perhitungan mereka terhadap trase yang mereka buat. Lalu setelah itu mereka menghitung volume pekerjaan, lalu menyusun laporan dari hasil perencanaan mereka. Berikut ini adalah cara saya berinteraksi dengan mahasiswa. Untuk ceramah, tanya jawab, diskusi, dan contoh soal, saya menggunakan LCD proyektor dan papan tulis yang ada di kelas. Saya membuat presentase semenarik mungkin untuk menarik perhatian mahasiswa dan menciptakan kondisi kelas yang rileks. Untuk case method dan project based learning, saya melakukan tugas pendampingan, membuka kesempatan kepada mahasiswa untuk berkonsultasi dan melakukan asistensi proyek mereka. Demi kemudahan komunikasi, saya meminta kepada mahasiswa untuk membuat WhatsApp group. Saya juga memanfaatkan portal e-kampus yang ada di UGI Toraja. Portal e-kampus saya gunakan untuk men-share materi, lalu untuk mengumpulkan tugas, serta menginformasikan nilai kepada mahasiswa. Pada masa kondisi COVID yang lalu, saya juga membuat video pengajaran agar materi pengajaran dapat sampai kepada mahasiswa dengan cepat. Video pengajaran saya upload ke dalam Google Drive, lalu linknya saya share kepada mahasiswa melalui portal e-kampus. Cara penilaian adalah seperti itu. Untuk tanya jawab dan diskusi, saya menggunakan daftar checklist. Sementara untuk kuis dan tugas soal serta kasus, saya menilai dengan menggunakan rubrik penilaian, di mana di dalam rubrik penilaian tersebut,
Saya menilai ketepatan untuk urutan analisisnya, lalu ketepatan perhitungan, serta ketepatan penggunaan satuan. Sementara untuk metode pembelajaran case method dan project based learning, saya membuat lembar pengamatan untuk menilai hasil produk pekerjaan mereka, menilai keterampilan, dan menilai sikap mereka. Sementara untuk UTS dan UAS, saya menggunakan rubrik penilaian, di mana dalam rubrik penilaian itu menilai ketepatan menjelaskan, ketepatan urutan analisis, ketepatan perhitungan, dan ketepatan menggunakan satuan. Berikut ini adalah rentang penilaian saya dan kriteria penilaian. Kriteria penilaian yang saya gunakan adalah kehadiran 20%, tugas dan kuis 30%, UTS 20%, sementara UAS 30%. Berikut ini adalah cuplikan video pengajaran saya. Shalom, selamat siang. Ya, kali ini kita bertemu kembali dalam mata kuliah geometrik jalan. Namun sebelum kita memulai perkuliahan kita pada hari ini, ada baiknya kita menghadap Tuhan dengan doa. Siapa yang bisa bikin doa? Silakan, Nelson. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kesempatan yang telah berikan kepada kami. Ya Tuhan, Kau mengizinkan dalam siang hari ini. Dan sekarang Tuhan, kami akan memberi perkenan Tuhan sertai sehingga dapat berjalan dengan baik. Ini doa kami dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, terima kasih Yoksan. Tolong diisi absennya ya. Jadi dia selesai. Nah, pada pelajaran kita hari ini tentang geometrik jalan, kita akan belajar tentang jarak pandang atau side distance. Sebelum kita masuk ke sana, saya ingin memberikan sebuah data dulu kepada kalian untuk manfaat. Jadi di Indonesia itu setiap jam rata-rata 3 orang meninggal akibat kecelakaan di jalan raya. Jadi ada 3 orang setiap hari meninggal di jalan raya. Bayangkan ini kalau dalam satu bulan ya. Nah, apa yang menyebabkan terjadinya kecelakaan itu? Data dari Kementerian Perhubungan itu diperlihatkan bahwa 60% kecelakaan itu disebabkan karena manusia, ya, karena kecerobohan manusia, karena manusia yang mabuk atau segala macam, maka itu menyebabkan terjadinya kecelakaan. Lalu 9% itu karena faktor kendaraan, ya, terkait dengan pemenuhan persyaratan untuk naik jalan, misalnya remnya yang blong, bannya yang gundul dan sebagainya. Ya. Lalu 30% itu disebabkan oleh apa? Oleh prasarana jalan dan lingkungan. Prasarana jalan dan lingkungan ini bisa saja karena jalannya yang rusak, atau lingkungan hujan, atau jarak pandang visibility yang tidak terlalu bagus, sehingga terjadi kecelakaan. Nah, sebagai seorang insinyur sipil, ya, kita sebagai seorang insinyur sipil, itu tentu kita punya tugas ada di sini, ya. Bagaimana mendesain jalan supaya bisa dilewati oleh pengendara dengan baik dan tidak menyebabkan kecelakaan. Bayangkan karena kecerobohan kita, 30% kecelakaan itu bisa disebabkan oleh karena kecerobohan kita sebagai seorang insinyur. Maka penting bagi kita untuk belajar geometrik jalan, ya, untuk bagaimana agar jalan yang kita desain itu dapat dilewati oleh orang dengan nyaman dan aman. Nah, ini adalah definisi jarak pandang. Jarak pandang adalah suatu jarak yang diperlukan oleh seorang pengemudi saat mengemudi sedemikian sehingga jika pengemudi melihat suatu halangan, ada halangan di depan yang sepertinya membahayakan, dia bisa melakukan suatu tindakan, ya, untuk menghindari bahaya tersebut. Kalau dalam hal ini mungkin dia menghindar atau melakukan pengereman seperti itu. Nah, fungsi jarak pandang itu bisa dimanfaatkan dalam perencanaan. Ya, misalnya kita menempatkan lalu lintas dan marka jalan, baik secara geometrik maupun kondisi lingkungan yang kurang memenuhi persyaratan. Artinya kalau di jalan itu desainnya tidak terlalu bagus dan membahayakan, jarak pandangnya itu artinya sudah dibuat dan desainnya tidak terlalu aman untuk dilewati, maka di situ dipasangi rambu hati-hati misalnya, ya, atau mengurangi kecepatan. Nah, itu kita menganalisis jarak pandang pada sekitar jalan.
Nah, jarak pandang itu ada dua, jarak pandang henti dan jarak pandang mendahului. Kalau jarak pandang henti ini yang misalnya kita melakukan pengereman jika ada sesuatu yang berbahaya tadi, dia bisa melakukan pengereman dan bisa menghindari bahaya. Lalu jarak pandang mendahului, bagaimana dia mendahului kendaraan yang ada di depannya jika ada kendaraan lain yang berasal dari depan, dan itu dia bisa lakukan dengan baik tanpa terjadi kecelakaan. Nah, ini manfaat jarak pandang ya, jadi menghindari terjadinya tabrakan. Lalu memberikan kemungkinan untuk mendahului kendaraan lain yang bergerak dengan kecepatan yang lebih rendah dengan mempergunakan laju di sebelahnya ini untuk jarak pandang mendahului. Menambah efisiensi jalan sehingga volume pelayanan dapat dicapai dengan maksimal. Lalu sebagai pedoman bagi pengatur lalu lintas dalam menempatkan rambu-rambu lalu lintas yang diperlukan pada setiap segmen jalan. Itu bisa jelas kita analisis jarak pandang. Nah, kita masuk di jarak pandang henti. Apa ini jarak pandang henti? Tadi sudah dijelaskan sedikit. Secara detailnya seperti ini. Jadi jarak pandang henti biasa kita istilahkan JHA itu adalah jarak minimum yang diperlukan oleh setiap pengemudi untuk menghentikan kendaraannya dengan aman. Begitu melihat adanya halangan di depan. Ini saya jelaskan tadi. Jadi tadi ada dua, ada JHT, lalu ada JHR. Nah, JHT ini pada saat si pengendara ini melihat bahwa ada bahaya di depan, lalu dia mulai menginjak rem. Ya. Jadi mulai dari sini, di sini itu dia pada saat dia mulai menyadari adalah halangan di sini, maka dia mulai bereaksi di sini. Mulai dia berpikir bahwa ada halangan sampai dia mengangkat kakinya ke atas rem, itu adalah JHT. Sementara JHR adalah jarak yang ditempuh oleh kendaraan, kan kalau kita berkendara lalu kita mulai menginjak rem, kan kendaraannya tidak langsung berhenti ya, tetapi membutuhkan waktu sampai dia berhenti. Itu adalah JHR. Nah, harapan kita JHT ditambah JHR itu masih lebih kecil daripada jarak halangan tadi, sehingga kita dapat menghindari terjadinya kecelakaan. Saya kira begitu ya, ini bisa dipahami ya. Sebelum dimasuki contoh soal, di negara kita, di standar Bina Marga, untuk setiap jalan itu sudah ditentukan ya. Jadi mereka sudah menghitung semua jalan itu harus tersedia jarak pandang sebesar berapa. Nah, itu berdasarkan kecepatan. Jadi kalau di dalam standar Bina Marga sudah ditetapkan bahwa kalau jalan itu kecepatan rencananya 20 km per jam, maka harus tersedia minimal 16 meter untuk jarak pandang. Sementara kalau kecepatannya 60, harus tersedia 75 meter jarak pandang untuk jalan antar kota. Sementara perkotaan bisa menjadi. Nah, kita masuk di contoh soal. Bagaimana cara mengaplikasikan jarak pandang tadi? Sebelum saya masuk ke jarak pandang, ada yang mau bertanya? Silakan. Oh ya, silakan. Sebutkan namanya. Baik, terima kasih. Siapa namanya? Nama saya Stefanus Malosa. Oke, silakan Step. Baik, di situ tadi dijelaskan bahwa koefisien gesek memanjang antara ban kendaraan dengan perkerasan jalan ditetapkan 0,28 sampai 0,45 itu menurut Astor, sehingga FP akan mengecil jika kecepatan kendaraan semakin tinggi dan sebagainya. Menurut Bina Marga FP 0,35 sampai 0,55. Kemudian pertanyaan saya, Pak, bagaimana cara menentukan nilai ketetapan tersebut? Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Step. Ya, tadi secara sepintas saya sudah jelaskan bahwa penentuan nilai koefisien gesek itu ya, itu rancangannya sangat kompleks ya. Yang mempengaruhi itu adalah kondisi jalan dan kualitas ban. Yang ini saya katakan tadi ya. Jadi kondisi jalan ya. Jadi kondisi jalan itu misalnya satu jalan pergerasannya sama ya, baru-baru di aspal, ya, kasar. Tetapi yang satu di saat matahari terik dengan yang satu hujan ada air tergenang, tentu akan berbeda. Ya. Itu tentu akan licin ya, pasti akan berbeda. Lalu tentu juga kualitas ban. Kualitas ban meskipun sama-sama matahari terik, perkerasannya sama, tetapi satu bannya masih baru dan satu bannya sudah tua, tentu akan berbeda. Ya. Itu bisa kita lihat. Nilainya berapa? Nilainya itu yang dipertanyakan itu ya, kisarannya. Kalau
dalam jadi tadi juga dipengaruhi juga oleh kecepatan dan kekasaran permukaan. Ya. Nah ini bisa kamu lihat ini nilainya, ini adalah penelitian tentang steering friction untuk penentuan berapa nilai yang akan dipakai. Ya. Ini ada satu penelitian yang bisa dilihat nilainya. Misalnya di sini ini adalah gambaran permukaan jalannya, ada aspal ya, yang dalam kondisi kering itu dilihat dari kecepatannya di sini. Nah, terus kita lihat lagi di sini bannya. Kalau bannya baru, nilainya di sini. Lalu kalau bannya sudah mulai aus, pakai nilai yang di sini. Di sini surface description-nya. Jadi kamu bisa lihat di sini. Jadi ini kecepatannya untuk 17 km per jam, lalu sekitar 32 km per jam, lalu untuk 46 dan 64. Itu bisa kita pakai panduan yang di sini. Ini untuk jalan yang permukaannya kering. Ya. Sementara untuk yang basah pakai nilai yang di sini. Saya kira begitu, Ustaz. Bisa dipahami ya? Oke. Ada pertanyaan lain kah? Tidak ada ya? Baik, saya lanjutkan dengan contoh soal ya. Nah, ini ada contoh soal. Dikatakan hitunglah jarak pandang henti suatu jalan dengan kecepatan rencana 70 km per jam. Nah di soal ini koefisien geseknya sudah dia tentukan ya, bahwa sebesar 0,3. Saya seperti ini ya. Jadi kita tinggal masukkan dalam rumus yang tadi ya. Rumus saya tadi, karena di sini tidak disebutkan apakah dia jalannya datar atau jalannya ada kelandaian, maka di rumus ini kita coba memakai saja rumus jalan datar ya. Jadi ini apa tadi? Jarak. Ini JHD ya. JHD, ini JHR. Ya. Jadi ini jarak tanggap. Jadi kita masukkan 0,78 dikali VR itu 70 km per jam. Dikalikan T ini kan sudah ditentukan ya 2,5. Jadi kita masukkan di sini 2,5. Kecuali kalau orangnya di soal ditentukan bahwa orangnya jarak tanggap waktu tanggapnya itu sangat lincah sehingga tanggapnya itu satu detik saja, maka kita tanda di sini 1 detik. Tetapi karena tidak ditentukan maka kita pakai standar 2,5. Jadi kita masukkan saja ya 0,28 kali 70 kali 2,5 itu untuk JHT. Lalu JHR-nya VR pangkat 2 70 km pangkat 2 dikali 254 dikali FP. FP ini dari mana kita sudah tentukan di soal. Nah, setelah itu tinggal kita hitung ya. Kita hitung. Dan dari sini didapat bahwa JHT itu jarak tanggapnya itu adalah 48,65. Ini meter ditambah pengereman 55,12 meter. Jadi JH ini 48,65 ini adalah jarak yang ditempuh oleh kendaraannya pada saat dia melihat ada halangan di sana dan dia mulai menanggap ada sesuatu di sana dan dia mulai mengerem. Nah, dia berpikir saja kendaraannya sudah berjalan 48 meter lebih. Setelah itu pada saat dia mulai menginjak rem dengan kecepatan 70, dia mengerem, mobil itu akan berhenti setelah 55 meter. Sehingga total jarak pandang yang dibutuhkan adalah 103,77 meter. Ya. Jadi sudah menambahkan ini dan ini. Nah ini tugas ya. Coba kamu kerjakan dalam kelompok tugas ini. Jadi di sini dikatakan suatu tes terhadap waktu reaksi pengemudi dilakukan pada suatu ruas jalan khusus dengan kondisi pemanasan basah, di mana diasumsi XP-nya 0,3 dengan kecepatan sebesar 80 km per jam. Bagi pengendara yang sehat atau normal mampu berhenti tepat pada waktu dan tidak menabrak suatu benda penghalang yang semula terlihat pada jarak 150 meter. Setelah meminum minuman keras, dia dalam kondisi mabuk. Pada kondisi yang jalan yang sama, pengemudi ini gagal berhenti secara tepat dan menabrak benda penghalang pada kecepatan 40 km per jam. Coba kalau kamu kerjakan dalam kelompok, saya bagi kelompoknya di sini ya. Di sini ini ke kiri dan ke kanan ya. Jadi yang kelompok yang berikutnya begini. Ya, berarti ada 4 kelompok ya. Jadi ada kelompok depan kiri, depan kanan,
belakang kiri, belakang kanan. Coba didiskusikan sama-sama. Ya, ada yang sudah selesai? Belum? Ya, kalau ada yang sudah selesai, siapa yang cepat selesai, ada tangannya ya. Oke, silakan. Astrid. Nih. Sambil Astrid mengerjakan, saya absen ya. Juprianto, Edianto, Yoksan, Denny, Wandi, oke, ya, terima kasih. Bagaimana, ada yang kerjakan sama dengan ini? Berbeda? Sama yang sama ya. Sekarang tugas berikut sebelum saya tutup pertemuan ini, tugas kalian. Nah, nanti dalam kelompok yang sama, ya ini sudah ada, kita sebut saja kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Nanti buat mengamati di lapangan, ya. Kamu mengamati di lapangan. Ada kasus yang case method bagaimana jarak pandang pada sebuah jalan. Nah, saya sudah menentukan di jalan di sekitar Rantai Lebo, ya. Di Rantai Lebo itu di depan SMP 2 kan? SMP 2 ya. Nah, jadi kelompok 1 di SMP 2. Itu di SMP 2. Itu kondisi jalannya di sana kan begini ya. Dari bawah turun, gitu ya. Turun. Nah, coba kamu amati di sana. Ini jalannya jalan apa? Misalnya dia jalan arteri. PR-nya berapa? Kecepatan rencananya berapa? Kamu hitung kondisi di sana ya. Karena ada mobil dari bawah sini. Kalau mobil dari bawah sini, kapan dia bisa? Ini kan kamu bisa melihat kapan mobil itu bisa saling melihat, ya, saling melihat. Nah, hitung ini berapa meter tersedia, ya, berapa meter tersedia. Lalu analisis dengan menggunakan rumus yang kita pakai tadi. Apakah JH-nya, JH di lapangan itu lebih kecil, samakah atau lebih besar daripada JH hitung, ya, JH analisis. Ya. Itu di SMP 2. Lalu yang kelompok 2, hitungan yang di bawah SMP 2 yang ada Yamaha. Kelompok 2 ya. Yamaha ini. Jadi itu tikungan sama kondisinya, tapi kalau ini tanjakan, kalau ini tikungan ya. Nah, lihat juga di sini kan mungkin ada jual bakso atau di sini. Nah, jarak pandang yang tersedia di sini apakah cukup gitu ya? Itu untuk kelompok 2, kelompok 3 yang tikungan ke sananya lagi. Ya, tikungan ke arah setelah Lemo, ya, setelah Lemo itu ada tikungan, kalau tidak salah tikungan kiri. Itu cek. Lalu tikungan A yang kelompok 4 itu yang di bawahnya lagi sebelum turun ke Askes. Nah, gitu ya. Askes. Itu sama, ini tikungan kanan. Nanti dihitung ya. Jadi kamu berkelompok ke sana, lalu hitung di sana, analisis. Ambil datanya, ukur, lalu analisis menggunakan rumus tadi. Apakah JH lapangan itu lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan JH itu? Betul ya? Saya kira begitu ya. Ada pertanyaan? Tidak ada. Nah, pertemuan berikut kita akan mempelajari jarak pandang mendahului. Itu semakin menarik. Setelah itu kita akan mempelajari lagi tentang bagaimana mendesain tikungan yang baik. Ya. Saya kira begitu. Terima kasih. Selamat siang.